Kabar mengejutkan kembali datang ke dunia hiburan tanah air. Ya, setelah gonjang-ganjing, kabar keretakan rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven menjadi bahan perbincangan publik. Kini, kabar terbaru yang membuat publik terkejut adalah Baim Wong telah resmi mengajukan gugatan cerai terhadap Paula Verhoeven ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Hal ini pun sudah dibenarkan oleh Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Lalu kapan Baim Wong menggugat cerai Paula? Dan apa penyebab Baim Wong mengajukan gugatan cerai terhadap Paula Verhoeven? Dan kapan sidang perdana akan digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan? Berikut ini penjelasan dari Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Baik, untuk nama yang barusan disebutkan itu sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan baru saja ya. Kalau tadi ada pagi yang minta informasi itu belum ada. Nah sekarang sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal surat gugatannya tanggal 7 Oktober tapi baru terdaftar tanggal 8 Oktober 2024 hari ini. Yang mengajukan siapa? Yang mengajukan adalah Muhammad Ibrahim. Gitu. Ada poin-poin gugatan apa? Kalau gugatan tentu ada gugatan itu didaftarkan dengan mengajukan melalui kuasa hukumnya secara elektronik yang diajukan oleh kuasa hukumnya ya Dr. Bahmid SHM dan kawan-kawan, mengajukan gugatan cerai talak dan hak asuh anak. Jadi pemohon, kalau cerai talak itu adalah pemohon mengajukan permohonan untuk diberi izin mengikrarkan talak terhadap istrinya. Itu gugatan yang pertamanya. Yang keduanya adalah pemohon meminta kepada pengadilan agar ditunjuk sebagai pengasuh dan pemelihara dari anaknya tersebut agar berada di dalam asuhan dari pemohon. Itu isinya, anaknya dua-duanya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk perkara tersebut hanya untuk minta diberi izin cerai serta minta ditunjuk atau ditunjuk sebagai pengasuh dari dua orang anak pemohon dengan termohon tersebut. Selain itu tidak ada. Pemohon mengajukan alasan yang diajukan oleh pemohon tersebut, tentu ada alasannya karena alasan itu merupakan dalil atau alasan yang mesti diajukan. Kalau tidak ada alasan yang diajukan maka perkaranya kan menjadi kurang lengkap. Jadi untuk melengkapi, jadi pemohon mengajukan permohonan tersebut disertai dengan data-data pribadi, data-data pasangannya, serta data-data anaknya, serta alasannya. Ada alasan yang diajukan oleh pemohon untuk diberi izin mengikrarkan talak terhadap istrinya. Ada posita atau dalil atau alasan, ada petitum yang diminta atau inti persoalannya apa yang diminta. Jadi posita dengan petitum menyambung, ada dalil atau alasan, ada petitum yang diminta. Jadi antara posita dengan petitum dua-duanya ada. Untuk agenda sidang perdana nanti dijadwalkan, ya sudah terjadwal karena sudah ditetapkan penetapan hari sidang, penetapan majelis hakim nanti di tanggal 23 Oktober 2024. Itu agenda sidang perdananya. Nanti di tanggal 23 itu kita lihat. Sekarang kan baru tanggal 8 baru daftar hari ini jam tadi pagi agak siang untuk sidang perdana pertama karena sudah ada penetapan hari sidang, penetapan majelis hakim, maka diperintahkan kepada petugas untuk memanggil kedua belah pihak dan kuasa hukumnya untuk hadir di persidangan di tanggal 23 Oktober tersebut. Agendanya perdamaian. Iya, perdamaian yang jelas, perdamaian, para pihak diperintahkan untuk hadir di hari dan tanggal sidang tersebut untuk upaya perdamaian. Kalau dua-duanya hadir, baik pemohon prinsipal serta termohon prinsipal, maka nanti digiring atau diperintahkan untuk melaksanakan mediasi. Mediasi di Pengadilan Agama sudah disediakan mediatornya. Setelah Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan membenarkan bahwa sudah adanya gugatan cerai terhadap Paula, maka terkini Baim Wong pun angkat bicara serta menjelaskan sebenar-benarnya mengapa akhirnya ia memutuskan untuk menggugat cerai Paula.
Lalu apa yang menyebabkan Baim Wong menggugat cerai Paula? Apa yang mendasari Baim Wong memutuskan untuk menyelesaikan rumah tangganya dengan Paula? Sudah berapa lamakah Baim Wong merenungkan keputusan ini sehingga ia pun akhirnya mantap untuk memutuskan menggugat cerai Paula? Berikut ini penjelasan lengkapnya mengenai keputusannya untuk menggugat cerai Paula Verhoeven sang istri. Sebenarnya posisi saya itu sulit. Saya memang bisa dibilang dikhianati sama dua orang rekan saya, dari pihak perempuan sama laki-laki. Yang laki-lakinya itu adalah teman baik saya sendiri. Sebenarnya pas kejadian itu hari pertama saya itu sudah memaafkan, tapi pakai caranya saya lah ya. Dan saya nggak nyangkanya ketika saya mengetahui ada telepon laki-laki itu diganti sama pihak wanita dengan nama laki-laki. Ya kalian semua juga laki-laki ya. Ketika ada di posisi itu berat sekali untuk memaafkan. Karena maaf, saya tidak tahu mereka itu ngapain. Saya juga tidak mau suzon, cuman dari rantai semua itu, karena ini sudah 1 tahun ketidakjujuran itu ada. Saya sendiri juga kadang-kadang suka nggak percaya, jangankan kalian, saya juga nggak percaya apa yang terjadi sama saya. Karena saya selama ini cuman menahan semuanya selama 1 tahun. Saya karena anak saya. Saya kalau udah bicara anak, terserah lah. Apapun yang kalian mau bicara mengenai saya nggak ada masalah sama sekali. Saya tahan semuanya selama berita itu ada ya. Mau saya dibilang pelit, mau saya dibilang beda-beda dia sama orang lain, mau apapun itu saya nggak apa-apa. Saya cuma mikirin anak saya doang. Saya nggak mau mereka itu tahu masalah ini. Cuma tambah kesini itu semua ketidakjujuran itu ada terus, dan tambah siapa yang nggak ini sendiri ya, maksudnya nggak percaya saya itu mau menyelesaikan secara baik-baik, cuma nggak bisa. Kalaupun saya maaf banget ya, kalaupun saya bicara yang mencari panggung, itu adalah momen saya ketika kejadian itu ada. Saya kasih tahu aja sama kalian semua, saya mungkin dipuja-puja sama semua orang ya. Apalagi kalian ada yang bilang juga kalau saya tidak setuju kalau dia itu pakai hijab. Malah saya mau dipakai hijab. Pakainya hijab dia itu berbarengan bulannya dengan permasalahan ini. Saya itu juga cuma berdoa mudah-mudahan dapat hidayah, mudah-mudahan dikasih jalan yang benar, itu aja. Saya nggak mau ada dendam sama dia sebenarnya. Apalagi dibilang, saya jujur selama hidup saya itu baru dibilang pelit sampai 1 orang, istri saya sendiri. Saya juga sampai bingung, saya nggak pernah dibilang pelit sama orang seumur hidup saya. Kalau saya pelit, bagaimana mungkin saya menafkahi keluarga dia? Tanggungannya bagi saya.
adiknya kita pekerjakan di sini. Adik yang satu lagi juga saya menyiasati untuk buat YouTube tanpa saya mengambil uang sama sekali. Saya bukan saya lebih kayak menghidupkan, ayo mengerti orang tuanya pun tiap bulan saya kasih melebihi dengan orang tua saya. Kalau kalian mau tahu semua di sini, itu uang saya itu masuk perusahaan, tapi uangnya Paula itu punya dia. Saya nggak ambil satu rupiah pun uangnya. Saya digaji dari perusahaan Paula, tanpa saya kasih tahu kalian jumlahnya berapa, dan tidak sedikit. Jadi hasil kerja saya itu masuk perusahaan Paula. Dan sebenarnya saya juga bingung ketika maaf banget, Lagono Gini itu ada sebelum kita perceraian. Itu kadang saya juga menanyakan buat apa membicarakan Lagono Gini, kan kita belum cerai. Saya itu nggak pernah ngecek handphone istri saya karena saya sangat percaya sama dia. Sekalipun saya nggak pernah, ketika ada berita itu ada yang datangnya dari asisten pribadinya, saya nggak ngecek ya, maaf. Jadi kasih lihat saya, terus saya mau ngomong apa? Saya nggak akan jabarin di sini semuanya. Saya ke keluarga saya tanya harus gimana, ini begini. Mereka bilang selesaikan. Dan juga saya nanya sama ayah saya, satu kunci kehidupan saya dalam kehidupan, saya selalu menanyakan orang tua saya. Putusan dia adalah putusan saya, bahwa saya udah nggak ada. Ayah saya bilang selesaikan. Mau beli apa lagi banyak. Akhirnya saya datang ke dia. Jadi kalau bilang ini semuanya tiba-tiba, enggak. Saya waktu itu udah gak kuat juga, tapi bukan masalah ini ya, jadi masalah sifat. Saya datang ke orang tua dia dan saya udah bilang kalau saya dulu sudah tidak bisa. Tapi akhirnya saya coba lagi, saya bilang sampai terakhir ya, terakhir. Ya setelah terakhir itu tiba-tiba ya begini. Sekali lagi, mungkin saya tidak akan sering untuk ngobrol dulu sama kalian ke depannya. Maaf, saya sengaja sekarang begini supaya clear aja. Saya juga saatnya kali ya, bukan membersihkan nama saya, kayak sampai sekarang saya nggak tahu ini keputusan yang benar atau enggak, karena kan saya harus bilang kalau memang ada ketidakjujuran itu. Cuma saya minta maaf sama wartawan, saya juga tahu pekerjaan kalian. Pada saya nggak mau dengar, saya kasihan sama anak saya. Saya itu aja sih. Iya, paling itu aja ya. Saya mungkin tidak mau ada pertanyaan, maaf banget, karena akan kemana-mana lagi nantinya. Saya juga tidak benci dengan semua orang yang sudah bilang sama saya apapun itu, even teman baik saya sendiri, karena cerita dia adalah cerita dia. Tapi cerita saya, insya Allah saya bisa mempertanggungjawabkan semua, dan saya yakin apapun yang terjadi ke depannya, saya sama pengacara saya, ya kita sudah siap apa yang terjadi. Ya, paling itu aja, punten banget, saya nggak akan ada pertanyaan. Saya tahu kemana-mana, sekali lagi maaf buat semua wartawan. Ya, udah itu aja.
sebenarnya kalian tinggal lihat anak-anaknya sih. Saya itu orangnya tidak pernah berpura-pura apapun ya, nggak pernah sama sekali. Jadi tinggal lihat anaknya aja. Kalau saya kan kalau bicara sekarang gini takutnya nanti rame lagi, apalagi ikut apa, makanya saya takut pertanyaan. Iya, ada satu lagi, waktu kemarin ada rame umroh nggak bilang. Iya, bang. Gimana bang? Saya tuh kadang-kadang mulut saya takut salah. Cuma saya juga bukan saya orang yang tidak mau dibilang klarifikasi kan. Ada kocetnya sebelumnya bilang maka dari itu bukan bilang gua umroh ke laki-laki yang kemarin. Oleh kemarinnya buat saya ketika dia bilang aku mau umrohnya, dan itu paling 5 hari atau 7 hari sebelum minta izin itu adalah boleh nggak kalau misalkan aku umroh. Masih saya bilang nggak mungkin. Dan waktu itu juga saya posisinya itu lagi mau roadshow untuk Lembayung, makanya sekalian lihat saya selalu bawa anak kemana-mana. Untungnya saya itu menikmati setiap detik yang saya cuman berat lah, belum lagi omongan orang mau ngomong apa, kira apa, enggak, memang tiap saat susah lah. Mau dia ketawa setiap saat saya selalu mikirin anak. Jadi buat saya berat atau nggak berat, saya harus ke kota-kota manapun itu bawa anak. Jadi kalau misalkan dibilang izin atau enggak, buat saya itu tidak cuma kemarin, yang 2 sebelum itu memang ada. Kalau kemarin saya bilang, ya makanya saya bilang nggak tahu. Itu sih. Permohonan hak asuh kita sudah ajukan. Itu merupakan salah satu petitum permohonan yang kita sampaikan di dalam permohonan kami. Alasannya ada 26 item persoalan yang kami sampaikan secara mendetail, dan permohonannya adalah juga terkait dengan hadona anak yang di bawah umur dengan persoalan-persoalan yang kita sampaikan. Ini bukan hal yang mudah diambil keputusan, cukup berat, tapi ini yang terbaik dan harus dilakukan di saat sekian tahun harus mengalami penderitaan yang luar biasa. Tidak gampang seseorang laki-laki mengalami keadaan seperti ini. 1 tahun bukan waktu yang cepat, lama sekali dia harus menderita. Tidak sanggup, akhirnya pengadilan diserahkan persoalan ini ke pengadilan, seperti itu. Jujur. Saya yang tahu masalahnya dan keluarga yang tahu masalahnya. Kadang-kadang suka sakit hati mulai postingannya. Sakit hatinya tuh kok begini ya. Akhirnya kita mungkin ada rasa kayak tapi lama-lama sekali 2 kali posting saya takutnya jadi seperti itu. Saya mute semuanya dan saya di TikTok juga saya. Jadi setelah kejadian itu saya udah nggak pernah lihat postingan dia semuanya. Yang buat saya tenang, takutnya saya ada dendam karena tahu kejadian sebenarnya kan kita juga. Saya tidak bilang dia apa, cuma dia saya laki aja juga. Laki-laki itu nggak pernah kesini lagi setelah itu. Dia menjawab apa yang dia tahu, apa yang dialami. Mana seorang suami, seorang laki-laki 1 tahun menderita diem saja tanpa melakukan perlawanan apa-apa. Dan ini begitu melakukan perlawanan, pengadilan yang diajukan, langsung diajukan ke pengadilan. Inilah Muhammad Ibrahim alias Baimong. Banyak kejadian, cuma kita ambil yang intisarinya saja. Intisarinya pagar makan tanaman. Nah, kalian ini baru tahu kecil banget. Saya nggak cerita dan tahu. Bapaknya ini baru tahu. Keluarga saya udah tahu semua, orang-orang sini udah tahu semua.
terus. Jadi saya kali cuma 100% cuma tahu 17,5%. Saya nggak mau cerita. Ya kita lihat aja nanti perkembangannya seperti apa. Ya sudah, pertanyaan bagus banget ya. Saya pun juga menanyakan hal yang sama, tapi saya nggak akan cerita detailnya. Takutnya pro kontra, tapi saya mengalah. Dan saya sempat menidurkan anak. Jadi saya selalu mendengarkan orang ya. Jadi kepala sekolahnya Piano bilang kalau saya itu tidak boleh melihatkan berpisah sama anak-anak sampai 8 tahun. 1 bulan itu saya tidurin anak jam 9, jam 10 saya nungguin dia tidur, saya keluar. Sebulan penuh saya tidur. Sampai ada satu yang saya nggak bisa cerita kejadiannya, saya tidak mau lagi. Saya bilang sama dia, saya nggak mau komunikasi lagi, saya nggak mau ini, nggak mau ketemu sama. Buat saya sudah selesai. Jual ini anak ya bang? Nah, insya Allah. Berarti Doain aja. dia mempersiapkan diri sehingga difigur ya, artinya harus datang ke pengadilan yang tidak pernah diinginkan gimana? Saya maaf ya, saya sekarang itu sebenarnya sudah siap. Apapun itu yang terjadi, sudah apapun itu. Jadi saya percaya aja.